Halo semuanya, kami dari kelompok 5 ingin mengajak teman-teman untuk melihat lebih dekat dan lebih ilmiah tentang sesuatu yang pernah kita dengar atau lebih tepatnya sering kita dengar, yaitu self-healing. Mungkin kita pernah dengar kata, coba self-healing deh biar tenang, tapi apakah benar tubuh kita bisa menyembuhkan dirinya sendiri? Apakah itu cuma mitos, sugesti, atau memang ada dasar ilmiahnya? Di presentasi ini, kita akan bedah bareng-bareng fakta-fakta ilmiah dan psikologis di balik konsep ini. Yuk kita mulai! Kita mulai dari latar belakangnya dulu. Di era sekarang, kesehatan mental jadi isu global. Banyak dari kita terpapar tekanan sosial, informasi berlebih, hingga gaya hidup cepat dan kompetitif. Semua itu bikin kita stres, burnout, bahkan rasa isolasi. Sayangnya, layanan profesional belum bisa diakses semua orang. Maka muncullah konsep self-healing yang menarik untuk dikaji secara ilmiah. Apa definisinya? Bagaimana kerjanya? Itu yang ingin kita bahas. Penelitian ini menjawab 5 pertanyaan besar seperti ini. Dan dari definisi self-healing menurut sains dan psikologi sampai bagaimana tubuh kita bisa menyembuhkan luka baik fisik maupun emosional. Dan kami juga mengkaji bagaimana stres dan emosi mempengaruhi proses penyembuhan dan bagaimana mahasiswa ITB melihat konsep ini. Tujuannya supaya kita bisa lebih paham dan bisa menerapkan self-healing secara sadar dan terarah. Dan tujuan dari proyek kita itu seperti ini. Jadi untuk metode dan pengambilan data kami itu bersifat descriptive analysis. Penelitian ini menggunakan metode descriptive analysis, yaitu metode yang menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif untuk menggambarkan fenomena yang sedang terjadi di masyarakat. Data disajikan dalam bentuk grafik, tabel, dan diagram untuk memudahkan analisis. Teknik pengambilan data dilakukan melalui studi literatur dari sumber ilmiah terpercaya, serta kuesioner daring kepada mahasiswa TPB ITB angkatan 2024 guna menggali pemahaman, pengalaman, dan praktik self-healing yang mereka lakukan. Dalam daftar pustaka terdapat 4 istilah ilmiah yang kita pakai. Yang pertama, self-healing, di mana self-healing adalah proses penyembuhan diri secara sadar tanpa ketergantungan penuh pada intervensi medis. Dalam psikologi, ini mencakup pengelolaan emosi, pikiran, dan perilaku yang sehat, serta praktik seperti mindfulness, journaling, dan meditasi. Self-healing berkaitan erat dengan konsep neuroplastisitas otak, self-regulation, dan kekuatan psikologis, seperti rasa bersyukur dan makna hidup. Psikologi modern juga mengaitkan self-healing dengan kesehatan fisik, didukung oleh pendekatan neurodoktrin imun dan efek placebo yang menunjukkan keterkaitan antara pikiran dan tubuh. Konsep salutogenesis dan pendekatan mind-body medicine menegaskan pentingnya keseimbangan emosional dan fisik dalam proses penyembuhan alami. Yang kedua adalah mekanisme biologis tubuh dalam melakukan self-healing secara alami. Tubuh manusia memiliki sistem biologis yang mampu menyembuhkan diri, khususnya melalui aktivasi sistem saraf parasimpatik saat relaksasi. Teknik seperti meditasi dapat menurunkan kadar hormon stres atau kortisol dan mempercepat regenerasi jaringan. Proses ini melibatkan protein HSP, sel punca, dan sinyal bioelektrik antar sel. Terapi berbasis bioelektrisitas ini mulai dikembangkan untuk mendukung proses regeneratif ini, menunjukkan potensi besar dari mekanisme penyembuhan alami tubuh. Yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi self-healing. Faktor internal seperti self-compassion, resiliensi psikologis, dan emosi positif atau syukur, harapan, optimisme berperan penting dalam mempercepat penyembuhan. Faktor eksternal termaksud dukungan sosial, lingkungan yang menenangkan, serta gaya hidup sehat seperti olahraga, tidur cukup, nutrisi seimbang juga berpengaruh besar. Program seperti Mindfulness Based Stress Reduction atau MBCR dan ekoterapi terbukti efektif meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan stres. Yang keempat adalah pengaruh kondisi psikologis terhadap proses self-healing, di mana stres kronis dan emosi negatif mengganggu sistem imun, memperlambat penyembuhan, dan meningkatkan risiko penyakit fisik. Sebaliknya, kondisi psikologis yang positif dan praktik mindfulness dapat mengaktifkan sistem pemulihan tubuh, meningkatkan kontrol diri, serta menstabilkan emosi. Kesehatan mental dan fisik saling terkait dan harus dijaga secara seimbang untuk mendukung proses self-healing yang optimal. Untuk pembahasan, yang pertama kami mengkaji tentang tingkat pemahaman tentang self-healing kepada responden, di mana kami mendapat dari 35 responden, mayoritas mahasiswa
cukup memahami konsep self-healing, khususnya kaitannya dengan stres dan imun tubuh. Akan tetapi praktiknya masih belum konsisten. Banyak yang tahu, tapi belum rutin melakukannya. Yang kedua adalah kami mengkaji tentang praktik self-healing. Kita mencari tahu apakah responden dalam 1 bulan ini rutin melakukan self-healing atau sering melakukannya berapa kali dalam sebulan. Dan kita mendapatkannya melalui survei, di mana survei menunjukkan bahwa meskipun 40% responden telah melakukan self-healing dalam sebulan terakhir, mayoritas 71,4% belum melakukannya secara rutin. Sebagian besar memiliki metode healing pribadi, namun belum terbiasa mencatat atau menyadari kondisi emosional mereka sepenuhnya. Temuan ini mengidentifikasi bahwa meskipun pemahaman terhadap self-healing sudah mulai berkembang, praktiknya masih belum konsisten dilakukan, sehingga diperlukan dorongan agar self-healing menjadi kebiasaan yang berkelanjutan dalam mendukung kesehatan mental. Yang ketiga yaitu kita menganalisis tentang gaya hidup dan kesehatan mental, di mana kita mendapatkan meskipun para responden memahami pentingnya self-healing dan gaya hidup seimbang, hasil survei menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman dan praktik sehari-hari. Hanya sebagian kecil responden yang secara konsisten menerapkan kebiasaan sehat, seperti tidur cukup, olahraga rutin, konsumsi makanan bergizi, dan manajemen waktu yang baik. Tuntutan akademik dan kesibukan menjadi kendala utama dalam menerapkan gaya hidup sehat yang mendukung proses self-healing. Yang keempat, kami mengkaji tentang faktor yang mempengaruhi self-healing. Dari hasil survei, terdapat 35 responden menunjukkan bahwa proses self-healing dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor. Dengan ketenangan lingkungan didapatkan 51,4% dan ketersediaan waktu luang didapatkan 48,6%, menjadi yang paling dominan. Dukungan sosial juga dianggap penting meskipun tidak selalu menjadi faktor utama dalam proses penyembuhan, sementara akses informasi dinilai bermanfaat sebagai pemicu kesadaran, namun tidak berpengaruh besar secara langsung. Temuan ini menegaskan bahwa self-healing yang efektif bergantung pada keseimbangan antara ruang pribadi, dukungan eksternal, dan waktu yang cukup untuk merenung serta memproses emosi secara mandiri. Dan yang terakhir, kita mengkaji tentang pengaruh psikologis terhadap efektivitas self-healing. Dari hasil survei yang kita lakukan, ditunjukkan bahwa faktor psikologis memiliki peran penting dalam efektivitas self-healing. Optimisme menjadi kunci utama dalam mempercepat pemulihan fisik dan emosional, diikuti oleh kemampuan kognitif reframing yang membantu meredakan kecemasan dan membangun sifat positif. Efektivitas self-healing sangat dipengaruhi oleh faktor psikologis, optimisme, kemampuan mengubah pola pikir atau kognitif reframing, dan teknik relaksasi terbukti mempercepat pemulihan. Sebaliknya, kecemasan tinggi menjadi hambatan utama. Keempat faktor ini saling berkaitan membentuk siklus penyembuhan di mana ketenangan dan pola pikir positif memperkuat proses self-healing. Dan untuk kesimpulan dari karya ilmiah kami yaitu self-healing merupakan proses penyembuhan alami yang melibatkan mekanisme biologis dan psikologis tubuh. Mahasiswa sebagai responden menunjukkan pemahaman yang baik mengenai konsep ini dengan menyadari pentingnya keseimbangan fisik dan mental dalam mendukung proses penyembuhan. Faktor internal seperti gaya hidup sehat dan kondisi psikologis, serta faktor eksternal seperti lingkungan yang mendukung dan relasi sosial saling mempengaruhi efektivitas self-healing. Meskipun praktiknya belum konsisten, banyak mahasiswa telah mulai menerapkan teknik sederhana seperti meditasi, journaling, dan me time untuk mengelola stres. Penelitian ini menegaskan bahwa self-healing adalah proses bertahap yang penting dalam menjaga kesehatan holistik, terutama di tengah tekanan akademik yang tinggi. Selanjutnya untuk saran dari karya ilmiah kami yaitu berdasarkan simpulan penelitian disarankan agar mahasiswa meningkatkan kesadaran diri terhadap pentingnya self-healing dan menjadikannya sebagai bagian dari rutinitas harian untuk menjaga kesehatan mental. Institusi pendidikan juga diharapkan lebih proaktif dengan menyediakan fasilitas dan program pendukung seperti ruang relaksasi, kegiatan mindfulness, serta pelatihan pengelolaan stres. Edukasi mengenai teknik self-healing yang mudah diterapkan juga perlu diperluas. Bagi peneliti lanjutan, disarankan untuk mengeksplorasi hubungan self-healing dengan kondisi mental spesifik seperti kecemasan atau burnout, serta memperluas studi ke populasi lain. Self-healing bukan pengganti layanan medis, namun berperan sebagai pendekatan pelengkap dan menjaga keseimbangan hidup secara menyeluruh. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi ini. Semoga kita semua bisa lebih memahami tubuh dan pikiran kita, serta mulai memberikan ruang untuk proses penyembuhan alami dari dalam diri kita. Sampai jumpa!